Salam Bapak Ibu Jemaat sekalian, salam beserta kita semua, dan majelis jemaat juga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan juga warga tamu. Mungkin ada yang baru kali ini hadir untuk beribadah di GKJW Jemaat Kepanjen. Bapak Ibu, ibadah minggu ini merupakan ibadah rangkaian bulan budaya GKJW 2025. Budaya tidak sekedar memahami tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di daerah kita masing-masing. Memahami budaya berarti kita juga memahami jiwa, sikap, laku hidup, dan nilai-nilai masyarakat di dalamnya. Melalui nilai budaya, kita dapat mewartakan kasih dan karya Allah kepada sesama. Pada minggu pagi ini juga merupakan ibadah perayaan Hari Raya Persembahan atau Ibu-Ibu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan NKB 208 ayat 1 dan 2, tabur waktu pagi. Kita bersyukur bahwa di hari ini kita memasuki rangkaian ibadah dalam Hari Raya Persembahan. Bagian awal dalam rangkaian ibadah kita adalah mengenang tentang berkat Tuhan, yaitu dalam kasih serta keselamatan yang dilambangkan melalui pengorbanan Kristus, tubuh dan darahnya bagi kita. Lambang-lambang sakramen yang ada di depan kita mengingatkan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, dan kita diselamatkan karena Allah sangat mengasihi kita. Mari kita gunakan momentum Hari Raya Persembahan ini sebagai bentuk syukur kita atas kasih yang telah kita terima, dan kita mengingat keselamatan bukan karena persembahan kita, tetapi karena Kristus yang menyelamatkan. Kita menyanyi lagu
caosno pisungsung. Bersama-sama dengan seluruh lintas generasi, mari kita mewariskan semangat untuk bersyukur. Ada lagu yang akan dinyanyikan oleh anak-anak kita menjadi bagian awal dalam hari raya persembahan kita di tahun ini. Mari kita beri aplaus untuk anak-anak kita yang dalam rangkaian hari raya persembahan saat ini. Kita caosno pisungsung menjadi bagian dalam kita memasuki ibadah di pagi. Ibadah kita, saudara-saudara, hari ini adalah rangkaian dalam pemaknaan bulan budaya. Kita ingin bisa mewariskan nilai-nilai rasa syukur yang telah kita rasakan bagi generasi penerus.
kita wujudkan ungkapan kita dalam ibadah di pagi, dalam ibadah hari raya persembahan syukur kita kepada Allah. Kita awali dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, rangkaian ibadah kita merupakan ibadah hari raya persembahan yang kedua di tahun ini, dan tentunya kita mengharapkan nilai syukur ini akan berada terus-menerus lintas masa, lintas generasi. Kita akan dibimbing dengan tema besar, yaitu memperjuangkan budaya pro kehidupan. Hidup adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Selama kita hidup, kita berkesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan juga mencari makna hidup. Kita gunakan waktu hidup ini dengan kesungguh-sungguhan. Dan selama kita hidup, kita diajak mewujudkan nilai kasih, damai, peduli, dan saling menghargai. Oleh karena itu, nanti di dalam khotbah kita akan menghayati proses merasakan dan merayakan perasaan orang lain. Mari kita saling memandang dulu Bapak Ibu satu sama lain, rasakan suasana hati yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan panjenengan. Suasana hatinya bagaimana? Yang ada di sebelah kirinya Ibu Bapak tampak bahagia. Yang ada di sebelah kanannya Ibu Bapak tampak bahagia. Ibu Bapak ketika dilihat tampak bahagia, bagaimana rasanya? Pernahkah kemudian bertanya, orang lain cuma lihat luarnya, dalamnya hatiku? Coba dilihat lagi, sekali lagi yang samping kiri, lihat wajahnya, betulkah tampak bahagia? Yang sebelah kanan tampak bahagia? Kalau sudah sama-sama bahagia sekarang, bacalah ayat yang ada di ujung bangku panjenengan masing-masing. Tampak Bapak Ibu? Silakan baca bersama-sama, ayatnya memang ada yang berbeda-beda. 1, 2, 3. Sudah. Ayatnya memang berbeda-beda Bapak Ibu, tetapi melalui ungkapan kata-kata di dalam ayat tersebut, kita diajak untuk ikut merayakan situasi hati kita, termasuk juga situasi hati orang yang ada di sekeliling kita. Ayat-ayat di situ tidak hanya sekedar ayat, tetapi ada sarana pelengkapnya. Sebutkan yang ada di situ, di bawah kertas itu Bapak Ibu. Nanti silakan dibawa pulang, ya. Tapi harus berjanji satu bangku membawanya juga bersama-sama, meskipun beda rumah janjian. Ya. Ibu bapak menurut jadi tidak ada airnya.
Nah, baik Bapak Ibu dan Saudara, memang rangkaian dari raya persembahan kita di hari ini diajak untuk ikut merasakan dan merayakan perasaan orang lain. Kalau sukacita, kita ikut menjadi sukacita. Kalau ada yang sedang sedih, kita ikut. Kalau sedih, sedih. Tidak. Mari kita bersama-sama merasakan dan merayakan bahwa apa yang sedang dirasakan oleh saudara kita juga menjadi bagian dalam doa dan pergumulan kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam rangkaian litani pertobatan kita di dalam ibadah di saat ini melalui bacaan Amos 5 ayat 21 sampai 27. Inilah bagian dalam panggilan pertobatan kita dalam relasi dengan sesama umat beriman yang hidup bersama-sama. Inilah panggilan kepada kita untuk menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan, dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Apakah kamu mempersembahkan kepada korban sembelihan dan korban sajian? Selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, berada pada rangkaian tanda tanya. Kata penekanannya adalah 40 tahun. Ini adalah masa ketika Israel mengalami proses pembebasan dari Goshen ke Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Ada banyak berkat, ada banyak pembebasan, ada banyak penyertaan Allah. Tetapi di situ pun juga ada ketidaksetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tentang waktu dan usia hidup kita, dalam rangkaian ingatan akan berkat-berkat Tuhan, seberapa seringkah kita justru menjadi tidak setia? Seberapa seringkah kita kemudian mempertanyakan di mana berkat Tuhan hadir dalam hidup? Sikap, pola pikir, tabiat itu akan juga mempengaruhi relasi kita dengan Allah. Tentang waktu hidup kita yang telah terjalani, apakah betul-betul kita alami dalam kesetiaan? Kita di dalam Tuhan yang baik, yang menyertai perjalanan hidup kami hingga di tahun ini. Usia kami setiap hari bertambah, usia hidup kami semakin bertambah, tetapi seringkali durasi waktu itu tidak kemudian berbanding lurus dengan tumbuhnya iman kami kepadamu. Seringkali justru kami mengecilkan ingatan kami tentang cinta Tuhan kepada kami. Dalam rangkaian hari raya persembahan di saat ini, kami ingin kembali menghitung usia hidup kami. Berapa banyak berkat yang telah Engkau berikan, dan seberapa sering kami tidak setia kepada-Mu. Ampunilah ya Tuhan, dan melalui ibadah di hari ini, kami diajak serta dibimbing untuk bisa kemudian memperbaiki lagi
Jikalau kami belum penuh rasa syukur, kiranya kami mampu memperbaiki diri. Jikalau kami juga telah berproses bersekutu melakukan ibadah-ibadah, itu pun juga kami landasi dengan kebaikan serta setia kepada Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami bertekad menjadi lebih baik. Kami juga ingin merayakan dan merasakan suasana sukacita sesama kami, dan itu menyemangati kami masing-masing. Dalam Kristus kami mohon ampun, dalam Kristus kami percaya kasih setia dan pengampunan Allah hadir bagi kami. Amin. Bagi kita semua yang ingin menjaga dan merawat hidup setia kepada Tuhan, mari kita menerima petunjuk hidup baru. Sebelum umat saya undang untuk berdiri, mari kita mengingat usia masing-masing kita di tahun ini. Masih ingat usianya berapa? Ya. Sekarang simbolkan dengan jari kita. Kalau misalnya 47, ibu bapak nanti tangannya begini. Kalau 48, begini. Kalau masih 41, begini. Kita ambil angka belakang. Silahkan. Masih ingat usianya berapa? Mari kita berdiri dengan posisi tangan yang seperti itu, dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 50 bagaimana? Kalau 70 lebih bagaimana? Nah, inilah petunjuk hidup baru bagi kita dalam ingatan usiaku telah sekian, berkat Tuhan sekian, luar biasa, dan aku diberikan keselamatan. Yesaya 55 ayat yang ke-7 tertulis demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Salinglah berjabat tangan dengan jari yang tadi. Kita berjabat tangan sesuai dengan angka terakhir dari usia kita, dan kita ungkapkan bahwa kita bersihkan di atas. Sudah bisa Bapak Ibu? Saling tersenyum dan silakan duduk. Ya. Kenapa sih dari tadi saya kok mengajak kita saling lihat, saling berjabat tangan, tetapi juga saling mengingat keberadaan kita? Sebenarnya kaitan dengan tema kita. Aku merasakan hidupku diberkati. Aku juga ingin merasakan bahwa yang ada di sekelilingku merasakan, merayakan apa yang sedang aku rasakan. Inilah suasana sukacita bagian dalam hidup jemaat kita, saudara. Minggu kemarin, Panji Enggal mendapatkan best dalam lagu Terang Padang Urip Ingsun. Disilakan. Ini menjadi penanda syukur kita, kebahagiaan kita dalam hidup jemaat. Disilakan. Lagu dalam gaya Belambangan, Bapak Ibu. Nyanyikan dari kita kemarin ketika dalam rangkaian lomba.
Dapat dia Bapak Ibu. Teman-teman kita sudah berlatih lagi ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami mengucap syukur kami dari kelompok musik baru yang ada di GKJ Kepanjen. Kami menamai diri kami Panji Enggal karena ini adalah momen pertama kali kami mengikuti festival musik etnik yang kemarin diselenggarakan di GKJW Tulang Bawang. Itu dalam rangka ulang tahun GKJW Tulang Bawang. Dan kami sedikit bercerita bahwa kemarin adalah lomba yang pertama kali GKJW Kepanjen ikuti, yang mana kemarin kami meraih pemenang kategori musik etnik. Jadi kategorinya ada 4, kami memenangkan kategori musiknya dengan pujian lagu tema Bulan Budaya kali ini dari suku Osing Blambangan, yaitu Terang Padang Urip Isu. Nanti kami akan tayangkan kalimatnya, kata-katanya, Bapak Ibu bisa ikut memahami apa yang akan kami pujikan. Dan kami bersukacita saat kami membawakan pujian ini. Semuanya kami hanya aturkan untuk Tuhan, yang ternyata Tuhan memberikan kami kepercayaan untuk meraih kemenangan ini. Dan inilah piala yang kami bawa untuk GKJW Kepanjen yang akan kami serahkan kembali kepada GKJW Kepanjen. Monggo Bapak Pendeta untuk menerima. Sungguh kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Pertama kali itu langsung menang gitu ya Bapak Ibu, karena langsung berdoa doa-doanya Di tengah sini. Terima kasih Bapak Pendeta untuk dukungan doanya. Terima kasih Pak, semangat buat kami. Oh iya. Dan salah satu teman kami kemarin sempat merayakan hari istimewa ulang tahunnya, yaitu Mbak Angel. Selamat ulang tahun Mbak Angel. Ya, Bapak Ibu, kami akan mempersembahkan pujian ini kembali dalam ibadah ini, Terang Padang Urip Isu. Dan inilah kami Panji Enggal dengan moto Panji Gusti siap bakti.
Ibu Bapak dari tadi saya lihat fokus. Terima kasih untuk Pak Yenggal, tetap semangat dan juga tetap melanjutkan cipukian yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Nanti Bapak juga bisa ikutan bagian dalam rangkaian mungkin pada saudara lainnya di depan kita ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan melanjutkan kepada kita. Dan kita akan masuk ke dalam pelayanan sabda. Untuk saat ini Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis. Silakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita mengungguli dan membaca firman kita, marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama. Bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan sampaikan pada hamba-Mu ini sangat bekerja dengan sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua, buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkanlah hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan disampaikan nama Bapak Pendeta Kurniawan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, firman pada pagi hari ini adalah Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27a. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi, mengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merasa karena aku. Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 9 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersahutan. Aku
Bacaan berikutnya terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ke 5, dilanjutkan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kedurkaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham Roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita hari ini. Saya undang umat untuk berdiri. Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Inilah permulaan Injil Kristus. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini lagi oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan.
tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Beberapa literatur menanggapi, Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikian bacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka yang menginginkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukan dengan setia dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Umat disilakan. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal dalam rangkaian ibadah kita ini, kita diajak untuk merayakan dan juga merasakan situasi serta perasaan orang lain, baik pakai wajah, mungkin juga pakai gestur tubuh, termasuk juga ketika tadi saya minta panjenengan untuk menampilkan angka akhir dari usia ibu bapak. Memang kita berada dalam situasi semiotika, lambang, simbol. Kalau kita lihat ini, kita kemudian bisa langsung memaknai. Kalau orang ini sedang pakai warna hitam, mungkin dia sedang berduka. Tapi masalahnya setiap hari Minggu Bapak Ibu, saya selalu pakai baju hitam. Kita berada dalam suasana semiotika tentang simbol, tentang lambang, dan kadang-kadang kita menggunakan perspektif kita sendiri untuk memaknai apa yang sedang terjadi dan dialami oleh orang lain. Lihat senyum, oh hatinya sedang bahagia. Tapi mungkin seseorang itu sedang berproses untuk bisa menilai dan menghayati situasi yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati. Nah, karena kita berada dalam dunia semiotika, lambang, simbol, Bapak Ibu, tetap juga diperlukan dialog, bercakap-cakap, bertanya, dan juga mengharapkan jawaban. Hari ini kita akan memahami konteks bacaan-bacaan kita hari ini dalam rangkaian pertanyaan serta juga dialog. Ayo, itu berbicara dirinya dengan sahabat-sahabatnya. Begitu juga dalam bacaan yang kedua, 2 Tesalonika itu juga bagian dalam percakapan antara Paulus dengan pasangan di Tesalonika. Sementara di Lukas eksplisit dikisahkan tentang dialog pertanyaan-pertanyaan yang tersaji. Dan pasal 20 banyak sekali konteks bertanya jawab. Pasal 20 dalam Lukas ayat 2 ada, ayat 20 juga bertanya, ayat 27 pun juga dalam rangkaian dialog atau bertanya jawab. Ibu bapak dan saudara, dalam rangkaian saling bercakap-cakap, tentunya kita mengharapkan respon yang sesuai yang menjadi pertanyaan kita. Dalam ibadah saat ini, apakah ada yang memiliki relasi atau hubungan keluarga, adik berangkat satu rumah tadi? Di sini ada yang satu rumah tinggalnya? Ada? Awas kalau tak ngaku saya tahu. Ada yang memiliki relasi di sini suami dan istri ya di sini ada? Ada yang berada dalam dengan relasi mungkin ibu dan anak? Ada?
Ada yang hari ini datang dalam konteks relasi kakak dan adik? Ada? Mbak Kosinya di sana langsung kasih kode, aku dan adikku. Ya. Biasanya Bapak Ibu, kalau di rumah yang dipercakapkan apa? Kalau yang dibahas oleh suami istri biasanya apa? Kalau yang dibahas oleh kakak dan adik biasanya apa? Kalau yang dibahas ibu dan anaknya biasanya apa? Ada yang hari ini sama sekali minta maaf, datang dan merasa sendirian, Bapak Ibu? Nah, saya ingin bertanya kepada panjenengan, apakah seandainya ada pertanyaan kayak begini, kira-kira ibu bapak akan dapat jawaban apa? Misalnya istri kepada suami, apakah keluarga kita diberkati? Kira-kira si suami akan menjawab gini. Saya hafal itu suaranya siapa? Kondisi kan? Iya, kuasa yang ada. Kalau suami bertanya kepada istri-istriku, apakah keluarga kita diberkati? Kira-kira jawabannya gimana? Diberkati. Sekarang anak bertanya kepada bapaknya. Ini balik justru lagi. Bapak, apakah keluarga kita diberkati? Tapi kenapa kok aku berbeda dengan yang lain? Kenapa rumah kita begini? Kenapa aku begini, engkau sama saja? Kalau ada pertanyaan kayak begitu, Bapak Ibu, kita menjawabnya gimana? Apakah kita diberkati? Kemana seperti? Ya, keluarga kita diberkati. Amin. Jadi kadang-kadang doa itu ya. Tapi yang inilah itu Bapak, realita dalam hidup ketika kita sudah berproses untuk meyakinkan diri tentang apa yang kita imani. Berulang kali kita mampu dengan mudah mengatakan ya aku diberkati, tapi ternyata dalam hati kadang-kadang dalam hati kecil masih ada tanda. Ini menjadi bagian dalam cara kita memahami, saudara, dialognya Yesus dengan orang Saduki. Kita tahu bahwa dalam ayat yang ke-27 tadi saudara disampaikan bahwa orang Saduki itu adalah sekelompok orang dalam konteks Israel pada saat itu. Mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan. Kalau orang mati, selesai, titik. Tapi kenapa si orang Saduki ini kemudian justru bertanya untuk sesuatu yang sedang tidak dia yakini?
Orang Saduki tidak percaya tentang hidup setelah kematian. Tapi kenapa dia mempertanyakan situasi setelah seseorang mati? Ini kan kisahnya satu istri, 7 suami. Orang Saduki bertanya, nanti siapa suaminya di surga? Kira-kira begitu. Agak mempertanyakan sesuatu yang tidak dia yakini. Memang bisa saja saudara, harapannya akan ada perubahan setelah mendapatkan jawaban dari Yesus. Si orang Saduki ini kemudian mempercayai kehidupan pasca kematian, tapi sepertinya tidak terjadi. Sepertinya konsep alat pikiran orang Saduki juga tidak berubah setelah berdiskusi, berdialog, bertanya jawab dengan Yesus. Memang harapannya ketika ada wacana baru dari Yesus akan ada perubahan mindset yang ada dari orang Saduki, tapi nyatanya tidak. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah inti dari dialognya orang Saduki dengan Yesus, mempertanyakan sesuatu yang sedang tidak dipercaya. Nah, kembali ke bagian depan tadi, apakah keluarga kita diberkati? Si penanya itu ingin mendapatkan jawaban. Si penanya bisa saja memang sedang bertanyakan, si penanya sedang ingin mendapatkan kelegaan dalam hatinya, dan ingin juga mendapatkan perubahan pola pikir. Karena bisa saja pertanyaan mengenai apakah keluarga kita diberkati itu dilandaskan dengan rasa ketidakpuasan, kekecewaan, dan sebagainya. Kita yang ditanya, apakah mampu menciptakan alur baru berpikir yang bisa meyakinkan si penanya, dan itu juga mampu menunjukkan bahwa kita yakin dengan jawaban kita. Istri bertanya kepada suami, apakah keluarga kita diberkati? Bagaimana jawaban para suami? Sepi. Istri kalau ditanya oleh suami, apakah keluarga kita diberkati? Diberkati. Dan jawaban yang disampaikan itu apakah betul-betul diyakini? Iya, keluarga kita itu diberkati. Jadi sih jawab begitu betul. Tidak, Bapak Ibu. Prediksi kita akan masuk di tahun 2026, Bapak. Prediksi ekonomi kita itu akan membaik. Yakin kalau ada pertanyaan begitu, jawab. Nanti 26 akan lebih banyak. Tapi bila Bapak Ibu dan Saudara, konteks dari pertanyaan orang Saduki kepada Yesus tidak menciptakan perubahan sama sekali. Tapi kita yang ada dalam rangkaian dari raya persembahan kemudian diperjumpakan dengan kalimat pertanyaan, apakah keluarga kita diberkati, apakah jemaat kita ini diberkati? Yang bertanya ini tentu mengharapkan aku mendapatkan jawaban yang melegakan dan menguatkan aku, sekaligus yang menjawab pun juga yakin tentang jawaban yang disampaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan klop. Yang bertanya dan menjawab sama-sama lega atas topik pertanyaan tersebut.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang hari raya persembahan, tentang makna syukur, memang seringkali kita akan diperjumpakan dengan apa iya, dan kita mengatakan iya, keluargaku diberkati, jemaatku diberkati, hidupku diberkati. Upaya keyakinan yang dimiliki oleh ibu bapak itu juga mampu dan berdampak kepada yang sedang bertanya kepada kita, sehingga bisa diarahkan di situ kabeh podo merasakan dan merayakan aku diberkati, kau diberkati, dan di situ akan tumbuh wacana baru, semuanya diberkati. Mari kita saling berdialog, kita saling bertanya jawab, kita saling berdiskusi, kita saling bercakap-cakap, dan ketika sudah berbicara tentang kita, yakinkan siapapun yang sedang berdialog dengan kita, dia juga adalah manusia yang diberkati sebagaimana diri kita masing-masing. Selamat merasakan dan merayakan kisah sesama kita yang sama-sama diberkati. Tuhan Yesus hadir bagi kita semua. Amin. Saat itu bagi kita. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk mengikuti bersama dengan umat Allah sepanjang masa. Mari kembali kita ungkapkan dan kita teguhkan apa yang sudah kita imani. Selama ini dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ingatan kita tentang dialog atau percakapan di tengah-tengah keluarga dengan topik apakah keluarga kita diberkati. Inilah rangkaian kita. Keluarga itu bisa mewariskan nilai-nilai syukur kepada seluruh anggota keluarga. Berkaitan dengan momentum bulan budaya, kita diajak juga untuk bisa mewariskan nilai-nilai syukur dan juga didikan di tengah-tengah keluarga untuk bisa terus berlanjut. Ibu bapak, menghayati bulan budaya pada saat ini, mari kita mengingat didikan syukur dari para pendahulu kita. Kiranya melalui bulan budaya ini kita mampu menjaga dan melestarikan budaya luhur bangsa kita dalam hal bersyukur, dan kita senantiasa memperjuangkan budaya pro kehidupan, merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan. Selamat melaksanakan bulan budaya kita di tahun ini, dan nilai-nilai itu bisa kita wariskan. Salah satu rangkaian dalam pewarisan nilai-nilai luhur itu saudara dalam melanjutkan budaya di Gereja Kristen Jagowetan ada kisah dan sejarah tentang hari raya persembahan. Ibu bapak bisa misalnya di situ ada sejarah mengunduh yang disajikan oleh tim sejarah IPT Ateliyoto. Durasinya sekitar 2 jam, ibu bapak bisa melihatnya. Saya ingin memutarkannya ibu bapak di hari ini. Boleh?
2 jam. Nanti silakan dilihat nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh ayat pendahulu kita. Undur juga menjadi salah satu dari rangkaian dari raya istimewa di GKJ. Dan tradisi ini bahkan kemudian diikuti oleh gereja-gereja lain. Ada berbagai dokumen, ada berbagai kisah yang bisa kita ketemukan, dan kita itu juga menjadi gimana gereja kita adalah gereja yang bersyukur. Karena 2 jam akan kita tonton YouTube-nya, saya sudah meringkasnya Bapak Ibu menjadi 1 menit sekian detik. Kita lihat video Hari Raya Persembahan. Masih ingin ditambah? Apa diulangi lagi? Boleh lah, gitu ya. Oke, sambil kita coba ingat-ingat itu siapa beliau yang ada di video tersebut ya. Oke, gitu. Pertanyaan saya, siapa yang pakai baju kotak-kotak? Tentunya itu sudah video yang sangat lama Bapak Ibu, karena posisi iman kita masih dalam film yang lama. Terima kasih untuk Mas Yoyo yang sudah menyiapkan video buat kita, dokumentasi yang kita coba kita. Iya, baik Bapak Ibu dan saudara, Hari Raya Persembahan itu adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama, dan pertanyaan-pertanyaan apakah kita selalu diberkati oleh Tuhan, pertanyaan itu mungkin akan selalu ada. Tapi mari kita ingat, ternyata kita masih bisa ada, hidup, bahkan hingga sekarang dalam limpahan kasih karunia. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur. Mari kita akan nyanyi lagu seperti yang dinyanyikan dalam video tadi. Ingat judulnya apa Bapak Ibu? Boleh Mas Andi? Kita tepuk tangan saudara. Kita akan doakan seluruh persembahan yang telah terhimpun hari ini dalam rangkaian hari persembahan, dan nanti akan kita lanjutkan
Kita berdoa. Tuhan, kami senantiasa mampu dengan yakin menjawab bahwa diriku, hidupku, keluargaku, jemaatku diberkati. Dan kami ingin wujudkan rasa yakin dan syukur itu, salah satunya dalam bentuk Hari Raya Persembahan. Tuhan berkenan memutuskan seluruh persembahan yang telah terhimpun dalam Hari Raya Persembahan ini. Jadikan ini sebagai sarana dalam menata mendukung kehidupan persekutuan di Jemaat Kepanjen. Terpujilah Kristus. Amin. Dalam rangkaian Hari Raya Persembahan, kita akan melelang secara simbolis satu tumpeng dengan nilai nominal harga dasarnya 250.000, saudara, dan sudah komplit, sudah bisa langsung siap saji, sudah bisa langsung dinikmati. Harga dasarnya adalah 250.000, Bapak Ibu. 400, 500, 600, 1.000, 1 juta, 1.100.000 di bagian sebelah kanan untuk kupon siap dinikmati. 1.100.000. Saya mau bilang aja, saya 100 kalau ya 1.100, 2.500. Masih kuat ya, bagus ya. Masih kuat ya. 2.500, 2.600, 2.600, 2.700, ya 2.700, untuk kita bentuk keyakinan bahwa kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Oke, 2.700, 2.700. Apakah perlu ditunjukkan ke sana? Bagus ini. Ya. 2.700, Ibu. 2.700. Pas 3.000. 3.000. Ya. 3.000. 3.100 ya. Pinten? 3.110. Ya, oke lah. 3.110. 3.110. 3251.
Masih? Berlanjut? 3251 3255 bagus betul. Oh, ya, 3255 1 2 Oh iya, memang satu rumah ya. Kita sama-sama berganti. 3255 1 2 60 Terus Pak 3.500 tiganya bukan 100 ya. 3.500 monggo 1 2 3 untuk pasangan kita 3.500 catatannya. Matur nuwun Gusti Yesus kita sabar berkah dan kita sedaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dan saatnya kita untuk menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Untuk persembahan pada saat ini, persembahan mungkin kantong dan persembahan amplop maju depan. Adapun dasar persembahan pada saat ini dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Dalam kita mempersembahkan, kita menguji dari NKB 199 dari pertama sampai selesai kita melakukan persembahan. Tuhan, hari ini kami berada dalam rangkaian hari raya persembahan dalam semangat untuk bisa mewariskan nilai-nilai syukur sebagaimana telah kami pelajari dari pendahulu kami dan itu juga ingin kami wariskan kepada penerus kami.
kami awali dari keluarga kami masing-masing. Kiranya kami menjadi pelaku yang setia dan yakin bahwa berkat dari kepada kami. Hari ini kami bersama berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di GKJ Jumat Kepanjen. Kiranya setiap gerak langkah, perjuangan, pelayanan, dan juga kesinambungan dan mewartakan kasih Kristus itu bisa terus terlaksana, baik dalam bentuk kelompok, kegiatan-kegiatan di komisi, begitu juga dalam lingkup hidup jemaat. Kami doakan GKJW di lingkup Masjid Daerah 1, begitu juga dalam lingkup keseluruhannya, Tuhan kasih sehingga bisa menjadi warta tentang karya keselamatan Yesus. Kami hari ini juga mendoakan untuk kehidupan persekutuan kami di lingkup jemaat. Kami doakan iman yang sudah berusia banyak, kiranya Tuhan limpahkan dalam berkat karunia kesehatan. Begitu juga yang tengah menderita sakit, Tuhan juga karuniakan pemulihan dan kesembuhan. Begitu juga untuk kami semua, kiranya Tuhan lindungi dalam segala ragam aktivitas, kegiatan, tugas, pekerjaan, serta tanggung jawab. Kami dapat melakukan dengan baik, dan dari hal yang kami lakukan, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan berkat, rezeki, kecukupan dari segala yang kami butuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi tentang masa depan keluarga, situasi ekonomi dalam keluarga, untuk masa depan anak-anak kami, pendidikannya, sekolahnya, masa depan pekerjaan, bahkan juga pasangan hidup. Tuhan karuniakan hikmat yang berlimpah sehingga kami bisa bersikap bijak dalam menanggapi setiap peristiwa di dalam hidup kami. Hari ini kami juga berdoa untuk ungkapan rasa syukur dan sukacita dalam rangkaian hari raya persembahan. Tuhan telah memutuskannya, nanti akan kami lanjutkan dalam kegiatan lelang, kiranya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya bersukacita, semuanya ikut ambil bagian, dan istilah makna dalam persekutuan akan semakin tampak nyata. Sekali kami juga berdoa untuk ungkapan syukur kami dalam ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan dengan memutuskannya dan bila itu menjadi bagian sarana dalam menjawab tugas panggilan Tuhan, menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat. Ya Allah, inilah rangkaian syukur, harapan dan doa kami, dan kami doakan dimanapun kami ada, di situ kami merasakan berkat kasih yang berlimpah. Dalam doa kami haturkan dalam nama dan kasih setia Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada makanan kami seperti kami juga melakukan, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi kami yang paling jahat, dan melalui kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang berbahagia, Shalom. Ada beberapa penekanan yang berita jemaat. Yang pertama kami sampaikan yaitu rapat koordinasi penyusunan PKT 2006 mengundang kepada Ketua Komisi dan Sekretaris hari Senin 10 November 2025 pukul 17.30 tempat Aula Gereja. Acara sekali lagi penyusunan PKT tahun 2026. Sekali lagi mohon hadir tepat waktu kepada Ketua Komisi dan Sekretaris. Yang kedua, berita dari KPTB, ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 15 November 2025 atau besok Sabtu pukul 9 pagi, tempat gereja mengundang seluruh kaum wanita gereja.
Demikian berita jemaat yang disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam kegiatan prosesi lelang dalam rangkaian kegiatan Hari Raya Kesembahan. Kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan menerima pemutusan ini Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akhiri pada saat ini, kita kembali ke dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita lanjutkan tugas, pekerjaan, dan juga pelayanan kita di tengah keluarga, gereja, dan juga dimanapun kita berada. Teruskan memperjuangkan nilai-nilai pro hidup, kasih dan peduli kepada sesama, saling membangun dan juga saling mengasihi sesama anggota tubuh Kristus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita. Ibu bapak dan saudara, dalam rangkaian waktu penutup ibadah ini, kita ambillah dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Ini Kidung Jemaat dan kita akan nyanyikan dalam bentuk kanon. Kanon dalam artian bersyukur kepada Tuhan itu berlanjut oleh penatua dan diaken. Ketika penatua dan diaken masuk kepada bagian yang kedua, maka bangku barat akan mengawali di nomor 1. Ketika penatua dan diaken sudah masuk ke bagian nomor 3, maka bangku timur akan mengawali di nomor 1. Sementara nanti SL ketika nanti penatua diaken sudah sampai masuk nomor 4, maka SL akan mengawali di nomor 1. Kita bernyanyi dalam bentuk kami. Kita sudah benar bernyanyi lagi. Oke, mari kita mulai, kita nyanyikan. Penatua diaken dulu nanti. Sesuatu kepada
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Demikianlah janji Tuhan. Inilah berkat. Bersama Allah engkau diberkati oleh persekutuan kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan membaca bersama. Mari kita mengucapkan amin. Dilanjutkan dengan lelang foto yang kita silakan. Bapak Ibu warga jemaat, kami harapkan bersabar. Jangan pulang dulu ya, masih banyak masakan dan semua bahan pokok dan hasil bumi yang akan kita lewat. Nah, kita akan berbagi dengan teman-teman yang pertama, ekor ayam kampung bumbu kari. 175. 200 banyak orang. 250 batang. 300 Bu Preti. 300 Bu Preti. 310 Bu Soni. 310 Bu Soni. 315 Broto. 320 Bu Soni. 320 Bu Soni. 350 Pak Sugeng. 350 Pak Sugeng. 350 1. 355 Bu Soni. 355 Bu Soni. 1 2 3. 355 Bu Soni. Buah ini sekitar 2 kilo. Harganya 50.000. 75. 100, 100. 105. 120, 105. 120. 125. 125. 125. 175.
ketiga, Bu Bapak. Bahwa gambar terasi tinggal cari kelompok